Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ada 5.000, yang terdengar jam salam baru 5, terutama yang belakang sana belum terdengar suara jawab salam, lemes kayak orang lagi mikirin utang. Yang semangat Pak, jawab salamnya. Saya doakan mudah-mudahan yang semangat jawab salam saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melunasi hutang-hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan. Yang jawab paling keras kayaknya hutangnya paling banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syafa. Tang video. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب yang al-fakir muliakan keluarga besar almarhum ayahanda Haji Asnawi Haser. Haser itu singkatan ya, tapi saya di Ser Hasim Serayu. Saya lihat di karangan bunga sama lihat di WA kok beda. Mungkin kalau ditulis semua panjangan juga kalau di papan bunganya. Dalam hal ini Ustadz Taqiyuddin, Pengaji Arif dan semua sekeluarga besar, terkhusus kepada ibunda kami yang tercinta, Ibunda Hajah Dahlena, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang dan berkah. Amin. Para alim, para ulama, para guru, para ustadz yang tadi sudah bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi sehormat dan taat Al-Fakir tentunya. Para tokoh, terkhusus kepada keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Lampung dan terkhusus keluarga besar Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang sempat hadir pada malam yang penuh keberkahan ini.
ada ayahanda saya ini, ayahanda Haji Rijali SPDI, jauh-jauh dari Tanjung Gading. Kalau tahu abah tadi mau ke sini, saya jemput tadi bareng sama saya. Beliau ini kepala sekolah, kepala madrasah ketika saya dulu MTS, Bapak Ibu sekalian. Sekarang anak beliau jadi kawan saya, Kang Hayat, dan beliau jadi rekan kerja saya. Karena qadarullah sekarang sama-sama kita jadi ASN di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Saya di Min 8 sebagai guru, beliau sekarang jadi pengawas ngawasin saya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa silaturahim di tempat yang mulia ini. Para bapak, ibu hadirin, tamu undangan, jamaah takziah yang tidak dapat al-fakir disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim al-fakir. Karena waktu yang terus berjalan. Biasanya kalau pengajian di sini berapa jam, Bu? 3 jam. 3 jam, Bu? Ya. Ya Allah, kuat. Saya kelengar. Memang kalau pengajian biasanya lebih kuat ibu-ibu daripada bapak-bapak. Itu kalau di tempat saya, Pak, di Sabah Walau, pengajian ibu-ibu dalam 1 minggu ada 2 macam. Kalau hari Selasa namanya pengajian Al-Hidayah, ibu-ibu. Kalau hari Jumat namanya pengajian ibu-ibu muslimat. Itu kalau sudah hari Jumat, saya pulang dari Jumatan, kalau pas Jumatan di kampung, belum sampai di rumah, toa masjid sudah bunyi lagi. Itu panggilan pengajian ibu-ibu. Manggilnya kalau di sana pakai lagu, Bu. Enggak tahu kalau di sini sama apa enggak. Lagunya, Bu, dari zaman saya anak-anak sampai saya punya anak nggak pernah ganti. Itu terus sampai saya hafal lagunya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban. Ustadznya udah datang. Itu kalau di kampung saya. Kalau di sini beda ya, Bu? Sama. Ya, sama. Itu tetangga saya, Bu, dengar panggilan dari masjid, dia lagi nyapu di depan rumah, sambil nyapu dia jawab, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue gak bisa datang karena gue mau kondangan. Di kampung saya, di sini enggak jauh beda. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan. Dari semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Termasuk di antara nikmat itu adalah satu nikmat yang pada malam hari ini kita sama-sama mengambil pelajarannya, yaitu nikmat panjang umur. Karena nikmat itulah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini. Karena nikmat itulah pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan keluarga besar almarhum Ayahanda Haji Asnawi. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan usia yang panjang kepada kita, kalau saja ruh telah terlepas dari jasad, maka ya kan punya kan? kita bukan Udah lagi 1000 lumayan. sebagai Kan bisa manusia, bisa edit. tapi disebut Kita bisa sebagai edit. bobongtong. Malesnya dulu. Jerong jasa, ngomong jasa orang mungkin. Laku, lampu laku. Maka kita disebut sebagai mayat, disebut sebagai jenazah. Kalau kita sudah jadi jenazah, jangankan orang lain, Pak, jangankan orang lain, Bu, orang terdekat di kehidupan kita sekalipun, pasangan, istri atau suami kita sekalipun, dia sudah tidak akan lagi mau menemani kita tidur. Kalau sekarang kita pulang sampai rumah ada suami, Bu, dielus-elus, apalagi musim hujan begini,
Yang kasihan kayak saya istrinya di Pulau Jawa sana lagi ngebujang. Tapi kalau sudah meninggal dunia pasangan kita, boro-boro dia mau ngelus, paling banter cuma nganter sampai ke pemakaman. Habis itu dia pulang, gak mungkin dia bawa kasur mau nginep di kuburan, betul? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih diberikan satu nikmat, namanya nikmat panjang umur. Meskipun kadang-kadang kita yang punya umur sering lupa untuk bersyukur, makanya Allah Ta'ala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang bubur. Kalau ngomong suka ngelantur. Kadang-kadang malah ngawur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Mentang-mentang musim hujan. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang kubur. Sudah siap, Pak? Sudah siap, Bu? Woi, ibu, ibu marah ibu. Sudah siap? Kalau sudah siap, ibu-ibu mau duluan silahkan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan, enggak apa-apa. Yang jelas kita semua kudu siap-siap. Nih pada malam hari ini kita takziah di tempat ini, kita kumpul di tempat ini, bukan sekedar takziah, kirim doa, tapi juga dalam rangka mengambil pelajaran bahwa suatu saat nanti kita semua pasti akan menyusul almarhum Haji Asnawi. Siapapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun kita punya harta, tetap semuanya akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kematian itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Enggak mesti yang tua-tua dulu. Kadang yang muda-muda kayak saya juga, kalau kata Allah sudah waktunya pulang, pulang. Saya punya tetangga, Pak, umurnya sudah 78 tahun. Seminggu 2 kali masuk ICU, tapi enggak meninggal-meninggal. Kata tetangga saya, mbah itu nggak bosan apa keluar masuk rumah sakit? Enggak meninggal-meninggal. Urung waktu nih Ji, jadi orang jasa ini. Itu mana nggak sampai kelalaian. Bangsatnya, ini ada anak muda. Anak muda itu, saya kan pernah muda juga, walaupun sekarang juga masih muda. Kalau anak muda sedang jatuh cinta, emosinya labil, menggebu-gebu, lagi senang dia bikin status, Bu, liatin tuh anaknya, diperhatiin. Bikin statusnya apa tuh di WhatsApp? Kalau dia lagi jatuh cinta, dia bikin status, demi cintaku kepadamu, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, masjid ku lewati. Ya Allah. Tapi begitu putus cinta-cintanya terdampar, dia nangis lari tuh ke flyover Kemining. Sambil nangis dia bilang, ya Allah, gak ada gunanya lagi saya hidup semenjak si Sinta menolak cintaku. Lompat dari flyover, begitu lompat di bawahnya ada puso lewat bawah kapuk, belum jatuh di atas kapuk, kagak jadi meninggal dunia. Kenapa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Maka yang paling baik bagi kita semua adalah sama-sama kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita 5-10 menit lah ya, tidak usah lama-lama. Kasihan nanti ayah dari Jali ke Tanjung Gading jauh. Jadi pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, jujur saya datang ke sini mau sowan, mau silaturahim dengan Ustaz Taqiyuddin, dengan Bang Haji Arif.
Karena malam pertama tidak sempat, malam kedua tidak sempat, ini sempat, alhamdulillah. Besok malam tidak bisa, malam Rabu ada jadwal, malam Kamis ada jadwal, malam Jumat insya Allah bisa. Kalau sampai malam kedua. Niat saya mau takziah, Alhamdulillah, qadarullah yang harusnya ceramah pada malam hari ini, Ustadz Purna Irawan, beliau berhalangan karena sedang ada penutupan MTQ. Jadi sambil saya sowan, udahlah sekalian. Mudah-mudahan singkat tapi bermanfaat, ada yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Bapak, Ibu, dan saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kumpul takziah kirim doa. Ada orang di luar sana bertanya kepada saya, memang kalau orang takziah kirim doa, apakah pahala yang dihadiahkan kepada si mayit sampai? Saya jawab, pahalanya sampai. Buktinya apa? Buktinya selama ini saya jadi imam tahlil. Apa itu? Apa? Oh, penutupan yang tadi. Saya kira ada yang ngirim. Saya alhamdulillah yang tadi ini saya ingat lagu. Saya biarpun suaranya serak-serak rusak, bukan pamer. Ini tahadus bini. Biarpun suara saya serak-serak rusak, alhamdulillah saya pernah juara MTQ. Alhamdulillah. Pada waktu itu saya juara MTQ sekeluarga. Lumayan, Bu. Sangat dimarahkan. Ketika kita berkumpul bersama takziah, kemudian berkirim doa kepada orang yang telah meninggal dunia, saya yakin dan percaya apa yang kita kirim insya Allah sampai. Kenapa? Karena sepanjang saya jadi imam tahlil, sepanjang saya mimpin doa, kiriman saya nggak pernah balik lagi ke rumah. Berarti kirimannya sampai. Gampang. Kalau tidak percaya bahwa apa yang kita doakan kepada sang mayit nggak sampai, suruh mati dulu, Pak. Mati kamu, nanti kamu tahu sampai apa enggak. Para Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang kitab tafsir Jalalain, beliau menyebutkan qala Tawus, bahwa ada seorang tabi'in namanya Tawus bin Kaisan al-Yamani. Kata Imam Tawus, ini muridnya sahabat Abu Bakar, seorang tabi'in besar. Kata beliau dalam kitab Al-Habi'nya, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Orang yang sedang berada di dalam kubur pada 7 malam pertama itu menghadapi fitnah kubur yang luar biasa, menghadapi siksa kubur yang luar biasa. Maka kata Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani, guru-guru kami, para sahabat-sahabat Nabi itu biasa ketika 7 malam, 7 hari yang pertama itu mengumpulkan para sahabat, yang lainnya diundang, kumpul dikasih makan, memberikan sedekah atas nama si mayit selama hari-hari itu. Makanya kita kumpul ini takziah malam ini bukan karena tradisi Hindu Buddha. Siapa bilang? Bukan. Ini tradisinya para ulama. Alhamdulillah di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kemiring, tahlilan jalan terus. Ya, takziah alhamdulillah terus. Nah, paling tidak para Bapak Ibu sekalian, malam ini kita kumpul kirim doa. Ini bukan melakukan perkara yang bid'ah, bukan melakukan perkara yang tidak ada dalilnya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan sebagai seorang anak? Sebetulnya banyak, tapi karena waktunya singkat, saya juga singkat-singkat. Saya baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 216. Tapi nanti dulu, sebelum kita ke kitab Sahih, saya mau baca kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 161, Imam Said Bakri Sabto menyebutkan, wa yuta'akkadu nadbu ziyarati fi haqqil aqarib khususan al-abawain walau kanu bi baladin akhar man zara qabra abawaihi fi kulli jumu'atin marrah ghafarallahu lahu wa kana barran bi walidayhi. Kata beliau dalam kitab I'anatul Talibin, sarah daripada kitab Fathul Mu'in,
Disunnahkan bagi seorang anak menziarahi makam kerabat, makam kedua orang tua, baik dua-duanya maupun salah satunya, walaupun kuburannya jauh. Kata beliau, siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya di setiap Jumat, maka Allah Ta'ala mengampuni dia punya dosa dan dicatat sebagai bagian baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka lewat waktu yang singkat ini saya ingin berpesan, paling tidak sebagai anak yang bisa kita lakukan nih setelah orang tuanya meninggal dunia, selain kumpul-kumpul begini, kirim doa, kirim yasin, kirim tahlil, kita juga bisa melakukan selain doa di setiap habis sholat 5 waktu, kita bisa datang ke kuburan dalam rangka ziarah kubur, menziarahi makam kedua orang tua kita, sekaligus mengambil pelajaran. Apa hukumnya orang ziarah kubur? Sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita pada kematian. Alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa, tradisi keagamaannya hebat. Kemarin mau puasa kuburan penuh, lebaran kuburan penuh, bentar lagi nih mau Idul Adha, biasanya kuburan penuh juga, orang pada datang ke kuburan. Bahkan di kita ini masyarakat Cemiling, kabarnya kalau ke kuburan nggak cuma sekedar baca yasin, baca tahlil, tapi ke kuburannya bawa kembang. Ngapain ke kuburan bawa kembang? Apakah boleh ke kuburan bawa kembang? Musyrik? Oh tidak. Bid'ah? Oh tidak. Ini sunnah. Kenapa sunnah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 216, suatu kali Nabi berjalan ke kuburan. Ketika Nabi lagi jalan di kuburan, tiba-tiba Nabi berhenti. Para sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Kata Nabi, fasami asauta insanaini yu'adzabani. Saya mendengar ada 2 orang lagi disiksa di kubur. Wama yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya bukan disiksa karena dosa besar. Yang satunya disiksa gara-gara pipis. Ada ban dikencingin, Pak. Ini laki-laki nih, kencing jangan berdiri, Pak, nanti kena siksa. Apalagi yang perempuan, Bu, kencing jangan berdiri ya. Nggak usah dibayangin, Pak. Yang kedua disiksa gara-gara fakana yamsi bin namimah, sering nyebar berita hoax. Disiksa sama mereka. Lalu ketika ada orang disiksa dalam kubur, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi yang lagi musafir, Nabi yang lagi dalam perjalanan, Nabi nggak baca yasin, nggak baca Quran. Supaya Nabinya mau pergi lagi musafir, maka yang Nabi lakukan, tumma da'a bi jaridah fakasaruha kisrotain fawaddu'a ala qabrin minhuma kisrotan. Nabi ngambil pelepah kurmanya dibelah jadi 2, ditaruh di atas kuburan. Sahabat tambah bingung nih, ngapain Nabi ada orang disiksa di kubur malah ngambil pelepah kurma? Kata Nabi, la'allahu an yukhaffafa anhuma malam yaibasa. Insya Allah nanti daun-daun ini bisa meringankan siksa orang yang lagi disiksa di dalam kubur. Kenapa daun bisa meringankan siksa orang yang sedang disiksa dalam kubur? Ternyata tumbuh-tumbuhan itu, kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka itu bertasbih, maka tasbihnya tumbuh-tumbuhan bisa meringankan siksanya orang yang sedang dikubur. Apalagi tasbihnya bapak-bapak, yasin kita, zikir kita yang dihadiahkan kepada si mayit, insya Allah sampai. Meskipun di Indonesia nggak ada daun kurma, Pak, nggak apa-apa, pakai daun kelapa. Daun kelapa mas payah manjatnya, pakai daun bougainville boleh nggak? Boleh. Pakai kembang Kamboja? Boleh. Pakai kembang mawar? Boleh. Pakai kembang melati? Boleh. Pakai janda kembang? Jangan. Nah itu yang jangan. Selain itu boleh. Sama fungsinya. Nah, para bapak ibu sekalian, jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sesuai janji saya, nggak perlu lama-lama, singkat, semoga bermanfaat sebagai pengingat. Dan tentu saya mohon maaf jika tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena saya sudah lapar.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.